Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi COVID ini masih bisa beraktivitas yang positif agar tetap bermanfaat waktunya dan bisa berguna buat lingkungan dan bangsa. Kita pakai pekikan perjuangan dan pekikan Pemuda Pancasila. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Oke teman-teman, malam ini kita memulai pertama Sapma Talk dengan diskusi online. Narasumbernya sudah tidak asing lagi, yaitu Bang Muslim sebagai senior dan pembimbing kita. Mungkin nanti dalam sesi Bang Muslim bisa menjelaskan di dalam pengaruh COVID-19 ini di sektor pangan dan lingkungan itu bagaimana dampak negatif dan dampak positifnya. Yang kedua, bagaimana sih ketahanan pangan Indonesia kalau COVID ini berjangka panjang. Karena pangan itu yang kita ketahui adalah hal yang fundamental, hal yang paling mendasar dan dibutuhkan semua orang. Dan apa aja sih langkah yang telah dibuat oleh Komisi 4 dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, itu pembukaan dari saya. Silakan Bang Muslim untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Rama. Setengah jam ya. Berapa? 15 menit cukup lah. Oke lah, 15 menit Bang. Diskusi aja kan. Oke. Terima kasih Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita malam hari ini kita bisa ketemu semua. Saya pikir ini sangat positif ya. Di ajang silaturahmi kita ini, apalagi momentum ini momentum WFH semua nih, kita kerja dari rumah masing-masing. Ini saya pikir memang ini diskusi yang pertama ya, Rama ya. Iya Bang. Oke. Kalau di Sapma sih udah Bang beberapa kali, tapi konteksnya program. Oke, thank you. Pertama mungkin kita sama-sama lah memekik yel-yel daripada Pancasila supaya kita lebih semangat. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Terima kasih yang saya hormati tentu Ketua Umum Sapma Bung Aulia Arif, Bang Willy selaku Sekjen, Habib, ini sahabat saya ini tambah muda aja saya lihat ini kan. Kemudian teman-teman pengurus pusat Sapma Pemuda Pancasila dan juga teman-teman dari seluruh Indonesia yang bergabung pada malam yang berbahagia ini, termasuk Ivon, Ketua Panitia Rakernas Sapma Pemuda Pancasila. Nah, pertama tentu diskusi kita malam hari ini kedengaran semua ya? Kedengaran Bang. Karena ini berkaitan dengan membidangi, saya alhamdulillah sekarang di Komisi 4 DPR yang membidangi pertanian, kemudian KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian juga Kementerian Kehutanan dan Lingkungan serta Bulog. Tentu semua mitra Komisi 4 ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Tentu yang pertama kita bisa lihat COVID-19 ini dari dua sisi. Pertama, baik pun sisi positif maupun sisi negatif. Kalau sisi negatif memang semua kita rasakan betul, dan ini hari ini kita tahu betul sudah mencapai penyebaran COVID sudah mencapai 1 juta orang di seluruh dunia ya. Kita tahu betul di Amerika itu udah di atas 500.000 orang. Kemudian di Indonesia sudah angka 4.000 ya. 4.000 bahwa kematian hampir di atas 400 orang. Tentu ini bukan hanya sekedar was-was kita, tapi ini kita persiapkan diri dengan segala tenaga, pikiran, dan saya pikir Sapma ini merupakan ujung tombak daripada bagaimana kita bisa mendistribusikan informasi secara menyeluruh, terutama di kalangan
mahasiswa maupun di kalangan pelajar. Tentu yang dampak positif adalah yang pertama, selama ini kan kita tidak pernah melek teknologi. Hari ini kan kita coba bayangkan. Jadi kita dengan sisi negatif aja, sisi positif hari ini coba bayangkan kalau nggak ada konflik kita nggak ketemu seperti ini malam hari ini, Bung Rama, Bung Habib, ya kan? Artinya bayangkan kita di rumah hari ini dari mulai Sabang sampai Merauke kita bisa berkomunikasi, termasuk sama dari seluruh wilayah maupun dari seluruh komisariat. Kemudian bagaimana meningkatkan solidaritas. Hari ini tidak melihat kaya, miskin, suku apapun, dari manapun dia berada, sama satu tujuan. Tujuan yang penting kita selamat dan kita sehat. Momen kali ini juga kita bersyukur bahwa solidaritas sama keluarga besar maupun sama anak-anak bangsa ini luar biasa. Yang kaya membantu yang miskin bisa saling menjaga. Ini saya pikir nih hikmah yang sangat besar daripada COVID-19. Kedua, berkaitan ketahanan pangan. Tentu kita dari Komisi 4 DPR telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan maupun harga di lapangan. Tentu yang pertama berkaitan pangan ini baru rapat dengan Bulog, Pak Budi Waseso. Kalau nasional kita cukup, hari ini ada sekitar 1,5 juta ton. Ya. Kemudian apalagi di bulan April, Mei, Juni ini kan masa panen. Artinya bicara masalah stok beras kita tidak bahkan cukup memenuhi kita sampai 6 bulan ke depan ya. Cuma memang di sisi yang lain kan bicara pangan ini tidak cukup hanya beras. Kita masalah gula. Gula hari ini yang ada stok di Bulog hanya 700 ton. 200.000 ton ini untuk segera diimpor untuk mengatasi lonjakan harga. Kita tahu betul di beberapa daerah ini harga gula ini sudah mencapai 23.000, 22.000, bahkan sebagian hari ini sudah jauh lebih menurun. Nah, kemudian bicara bawang putih, bawang merah, dan semua ini mencapai kita yang berkaitan dengan stok pangan, berkaitan dengan Bulog, keberadaan Bulog. Kita tahu betul Pemuda Pancasila, Bang Habib, sudah ada kerjasama dengan Bulog. Ya, ya Bang. Punya Pak Buas, Budi Waseso, untuk kita berikan kewenangan untuk segera mengimpor, khususnya bawang putih, bawang merah, ya, harga tengah masyarakat itu tidak menjadi lonjakan harga, apalagi berkaitan dengan Ramadan maupun Idul Fitri ke depan, ya. Kita bisa bertahan nggak dengan kondisi hari ini? Untuk berapa bulan ke depan. Tapi kalau bicara beras cukup, tapi bicara gula, kemudian minyak goreng dan lain-lain ini, saya pikir ini masih diupayakan oleh pemerintah, khususnya kementerian terkait, baik pun Bulog maupun kementerian. Kemudian Oke, agak terkendala sedikit. Kementerian Pertanian itu ada 3,6 triliun. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Maaf Bang, tadi agak putus-putus Bang. Oke, sekarang udah jelas belum? Bang. Pemberitahuan sebentar Bang. Buat teman-teman yang tidak ada kepentingan untuk berbicara, kalau bisa di mute aja ya untuk speakernya ya. Kayak gini ada apa ya? Iya. Kalau ngomongin masalah efek COVID ini, ada sebuah tanda tandanya besar tentang Indonesia. Di Hong Kong itu halo. Mungkin dari apa namanya masker itu diimpor dari Indonesia. Izin Bang. Sebelumnya suara produk orang di Hong Kong. Halo, itu ada yang diskusi tuh.
masker medis ya. Izin, mungkin host bisa share beberapa akun jadi co-host sehingga co-hostnya bisa bantu nge-mute akun-akun yang nggak ke-mute. Boleh. Mute-mutein aja ya. Iya, jadi host tunjuk beberapa akun jadi co-host biar co-hostnya ngebantu nge-mute yang belum ke-mute. Ini bagaimana Indonesia ini mengajarkan pada seluruh masyarakat sistem kapitalisme. Kalau masalah benar, maksudnya seperti apa kata? Yang kaya makin kaya memperkuat dirinya, yang miskin makin miskin. Ini kalau masalah itu, mau nggak mau, walaupun kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Halo. Siap, Rama udah oke belum? Belum Bang, bentar Bang. Wait a minute. Tadi Oke, 1, 2. Ya. Sudah di-mute-in, Bang. Udah oke ya? ini nggak berisik Bang. tahu. Sudah ya? Ivon sudah dengar, Ivon? Sudah jelas, Bang. Habib, udah Habib? Ivon mute dulu, mute. Ivon mute dong. Oke, kita terusin ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan tadi ketahanan pangan. Tentu dalam hal ini adalah Perum Bulog ini salah satu yang membidangi daripada stok pangan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau untuk beras sampai hari ini kita sangat cukup, ya, sekitar 1,5 juta ton stok beras secara nasional. Bahkan untuk di bulan April, Mei, Juni ini Bulog juga akan membeli lagi kurang lebih sekitar 200.000 ton. Jadi artinya untuk kecukupan kita untuk menjelang Ramadan dan Idul Fitri, saya pikir kalau untuk stok beras sangat cukup. Cuma memang yang sangat mengkhawatirkan hari ini menyangkut stok gula dan minyak goreng. Kenapa? Karena stok gula sampai hari ini masih cuma tinggal 7.000 ton, ya, artinya sangat-sangat minim ya. Ini Pak dari Bulog akan segera mendatangkan kurang lebih 200.000 ton lagi gula untuk bisa untuk menutupi daripada stok nasional. Jadi sehingga harga gula di pasaran ini yang hari ini sudah mencapai di atas 20.000, bahkan ada beberapa daerah di atas 20.000. Tapi secara dengan masuknya gula yang 200.000 ton, insya Allah ini harga gula nanti akan stabil di harga 12.500. Ini kita harapkan bulan puasa itu bisa stabil daripada harga gula, termasuk juga minyak goreng dan juga produk-produk, termasuk menyangkut bawang putih dan bawang merah untuk segera masuk barang-barang daripada barang impor itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tahu betul kondisi 19 hari ini, ya tentu ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa saya katakan mengkhawatirkan di sini? Kita menjakan angka rata-rata satu hari di atas 200, ya kan? Tentu kita harapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI hari ini dengan PSBB ini akan diikuti oleh Jawa Barat dan Provinsi Banten. Ini juga bisa menjadi solusi. Tentu yang sangat penting menurut saya hari ini adalah bagaimana jika diperlakukan PSBB ini, pemerintah harus terus untuk ada seperti sempurna jalan, akan distribusi ini juga betul-betul ya di beberapa titik, jadi tidak ada physical distancing ini betul-betul dikawal, dijaga, jadi sehingga penyebaran virus daripada COVID-19 ini tidak terus berkembang, ya kan? Seterusnya kita ada DKI, Banten, kemudian Jawa Barat juga bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain. Kita juga bersyukur di beberapa daerah ini, Aceh contohnya itu, kemarin ada 5 itu BIP, 5 orang yang kena COVID. Alhamdulillah hari ini sudah 4 sudah sembuh,
Jadi semuanya yang di rumah sakit sudah sembuh. Tentu harap ikuti protein ini bisa terus ke tempat-tempat lain di Indonesia ini. Tentu peran yang strategis ini, peran Satma ini strategis sebagai terus kita lakukan. Apa dampak daripada COVID-19? Selama ini kita mungkin hanya sebatas menggunakan masker ataupun hanya mengenal istilah, tapi bagaimana istilah-istilah ini atau penggunaan masker harus kita sampaikan. Partisipasi masyarakat, partisipasi pemerintah ini saya lihat sudah berjalan ya. Biarpun masker ini kita lihat masih terus berjalan. Kalau kami khusus di Partai Demokrat hari ini sudah sekitar 1 juta masker ya, yang itulah kita bagikan ke masyarakat. Dan terus akan mulai sembako, kemudian juga bantuan lainnya. Ini tentu ini kita harapkan. Siapa? Kan hingga nyampe di masyarakat bidang yang sangat jauh jangkauannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan sisi pertanian kita hari ini. Terstruktur apa sih program-program Komisi 4? Anggaran yang potongan nelayan-nelayan, petani-petani di daerah ini mulai minggu depan ini sudah berjalan. Apakah bantuan sembako, termasuk juga masker ya, termasuk juga padat karya. Padat karya ini juga salah satu untuk memberikan kontribusi atau stimulan kepada nelayan. Penghasilan situasi seperti ini malah setelah COVID-19 tambah terpuruk ya. Kenapa saya katakan demikian? Hari ini yang sangat dampak ini adalah masyarakat yang hari-hari kehidupannya di bawah, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah yang kita lakukan berkaitan dengan produk-produk kelautan, khusus perikanan. Kita tahu 10% turun. Kenapa kan nggak bisa ekspor? Beberapa negara tujuan utama seperti Amerika, Jepang, dan beberapa negara Eropa kan kita masih di lockdown ini ya. Ini juga menjadi satu hambatan buat kita. Bahkan kemudian kita mendorong Kementerian Kelautan Perikanan supaya BUMN ini bisa membeli produk-produk perikanan ini. Oke, tampaknya agak keputus, Bang. Harga yang normal. Kalau nggak mereka apa? Sudah kedengaran? Masih kedengaran? Masih, Bang. Tapi sinyalnya agak kresek-kresek. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, Bang, lanjut. Lanjut Just ya. Info, kita bikin 2 sesi ya, Bang ya? Boleh. Karena ini kayaknya akan keputus. Lagi ya? Ya, lanjut Bang. Oke, sedikit lagi aja. Ya. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh khususnya Kementerian Pertanian, kemudian Bulog, kemudian Kementerian Kelautan ini, semua pemotongan anggaran diarahkan penanganan COVID-19 ini. Baik kan stimulan secara langsung mulai bantuan sembako, kemudian APD, hasil pertanian maupun dimiliki oleh para petani kita. Jadi mereka perputaran itu tentu kita berharap bahwa COVID-19 ini tidak sampai di bulan-bulan kita anggap ini hari ini kan kita harapkan paling nggak di bulan Juni atau nggak Mei ini paling nggak ini terus menurun ya kan, bukan meningkat. Tentu ini langkah-langkah yang kita lakukan secara
terus-menerus mitra-mitra yang menyangkut hajat hidup di sana, termasuk kelautan hajat hidup nelayan di sana, termasuk Bulog sebagai sentral daripada ketahanan pangan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai fungsi pengawasan dan budgeting, kita awasi betul bahwa berikan kepada petani dan nelayan ini betul-betul tepat sasaran. Jadi sehingga dengan situasi pandemi COVID-19 ini betul-betul tepat sasaran pada masyarakat bawah. Mungkin itu sama yang lain. Diskusi, mumpung ada Habib di sini, mudah-mudahan nanti banyak hal yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita buat 3 sesi penanya dengan aturan saat mau nanya di chat. Setelah di chat saya baca. Mikrofon abang mati bang. Bang Rama, mikrofonnya mati. Halo, dengar? Oke, Bang, mantap. Oke, untuk teman-teman, saya berikan 3 penanya tetap. Mikrofonnya kalau mati. yang nanyanya, ya sudah. Ini co-hostnya nih yang mute. Kalau yang nanyanya semuanya teriak, kan jadi nggak kebaca. Mendingan di chat, setelah di chat, saya mau nanya gitu. Nanti baru saya instruksikan buat si A nanya gitu. Cukup mengerti nggak? Ngerti. Chatnya di mana Bang? WA? Chatnya di sini. Ada di Zoom. Emang ada ya? Ada. Oh, ada ya. Oke, yang pertama Muhammad Maghribi. Silakan Muhammad Maghribi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revin Maghribi dari Bandung. Cuman saya ikut daerah saya di Indramayu. Saya dari Sapma Indramayu. Untuk saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Pajajaran Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya, Pak. Oke. Bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya banyaknya informasi hoax dalam COVID-19 ini. Lalu yang kedua, Oke. Lalu yang Satu kedua, lagi. Berkaitan dengan isu salah satu seseorang perwakilan anggota DPD RI yang pada waktu itu bernama Fahira Idris. Ia menyebarkan berita mengenai banyaknya suspek COVID-19 di Jakarta yang ternyata berita itu tersebut hoax. Sebelumnya ia berdalih bahwa penyebaran berita tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR untuk menghimbau Pemda dan masyarakat untuk mewaspadai penyebaran COVID-19. Lalu yang pertanyaan saya adalah sampai sejauh mana imunitas seseorang pejabat dalam menjalankan fungsi pengawasan pada isu COVID-19 ini. Terima kasih, Pak. Ditampung ya, walaupun sebenarnya ini tidak substansi, karena disesuaikan dengan judul ya. Tapi Bang Muslim bisa jawab nggak? Bisa. Kita coba jawab ya. Iya, silakan Bang. Oke. Terima kasih Saudara Maghribi ya dari Unpad ya. Oke. Pertama tentu berkaitan hoax ini ya. Artinya hoax saya pikir Pak Kapolri itu sangat tegas ya. Dengan maklumat Kapolri
Kapolri, dan saya pikir hoax ini sudah cukup luar biasa. Jadi hari ini sangat keras Kapolri, artinya dalam konteks hoax ini sudah cukup jauh langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian ya. Dalam hal ini bagaimana apalagi situasi bangsa kita hari ini, saya berharap tidak ada lagi orang-orang menyebarkan hoax ini yang sangat merugikan ya kan. Kemudian berkaitan dengan salah satu anggota DPD yang dikatakan tadi, Fahira Idris, yang berkaitan informasi. Tentu kekebalan sebagai imunitas selaku anggota DPR sebenarnya di dalam ranah tugas memang dilindungi undang-undang. Nah, tentu yang kita sampaikan juga tidak juga yang hoax ya kan. Artinya dalam bekerja kita boleh mengkritisi pemerintah dalam kebijakan apapun, tapi dalam bentuk hoax ini tentu itu berlaku sama siapapun. Saya pikir tidak ada yang kebal hukum di sini. Sesuatu tentu semua ada mekanisme. Tentu dilakukan Bu Fahira ini ya tentu ada klarifikasi, kemudian ada data-data yang disampaikan. Tapi ketika ada penyebaran dalam ranah memprovokasi, saya pikir ini semua di mata hukum sama ya. Kemudian yang ketiga tentu harus kita mencontoh seperti yang dilakukan oleh China, khususnya di Wuhan ya. Wuhan ini kan salah satu provinsi pertama yang penyebaran informasi khususnya berkaitan dengan COVID-19. Ini sebenarnya ini harus kita lakukan hari ini, bahwa bagaimana sama-sama kita ini saling menyampaikan informasi itu yang sejuk, informasi itu yang indah, jangan informasi yang menakutkan. Padahal ketika orang kena COVID-19 ini seolah-olahnya orang udah dianggap mati, orang dianggap sudah sangat parah, padahal tidak, ya kan? Buktinya kemarin Bupati Karawang sudah sembuh. Kemudian saudara Wali Kota Bogor juga alhamdulillah sudah pulang ke rumah. Dan banyak sekali yang sembuh. Artinya bahwa ini yang harus kita sampaikan, bahwa semua yang kena dari COVID-19 seolah-olahnya udah segala-galanya. Nah, tentu informasi ini kita butuhkan hari ini, bukan informasi hoax yang disampaikan tadi, yang disampaikan oleh Bung Maghribi. Muhammad Maghribi. Iya, tadi namanya Muhammad Maghribi, Bang. Iya, Maghribi kan namanya kan? Iya, Bang, betul. Mungkin ini beberapa hal Saudara Maghribi, karena saya sebagai fungsi anggota DPR juga sama, kita harus menyuarakan sesuatu yang positif, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini harus menyampaikan sesuatu sejuk, dan kita bersyukur udah banyak sekali yang sembuh hari ini. Bahkan kita harus saling menjaga hari ini. Physical distancing tadi, ya kan, kita terus kampanye. Mudah-mudahan yang dilakukan pemerintah DKI dan lain-lain hari ini, Jawa Barat dan Banten ini betul-betul kita perketat. Ya memang harus keras. Sama pemerintah Cina itu kalau kita anggap pertama kan keras sekali. Bung Erdi mungkin tahu betul, dianggap melanggar HAM segala-galanya, tapi mereka berhasil kan. Makanya saya berharap nanti pihak TNI dan Polri ini juga bisa bekerja semaksimal mungkin untuk tidak ada lagi ketika satu keputusan diambil ini betul-betul dijalankan seperti kita harapkan. Itu aja Bung Rama, terima kasih. Oke, siap. Mungkin yang kedua Bang Habib mau memberikan informasi tentang task force-nya MPN. Dipersilakan Bang Habib, sekedar himbauan. Ya, terima kasih Titoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Bib. Ya, Pak Muslim. Siap, Bib. Sehat-sehat semua teman-teman. Alhamdulillah, Pancasila. Abadi. Kami dari teman-teman di MPN kebetulan sudah hampir 3 mingguan kita bergerak, dan memang baru kurang lebih 2 minggu lalu SK-nya dikeluarkan sama Ketua Umum. Jadi supaya teman-teman tahu juga di SAPMA, Bang Muslim, bahwa MPN sudah membentuk penugasan terkait dengan task force kemanusiaan COVID-19. Memang terbatas, tidak banyak, karena kita sifatnya di tingkat nasional ini untuk melakukan supervisi, distribusi, dan bekerja sama dengan pihak-pihak sesuai dengan MOU kita dengan BNPB. Nah, insya Allah dalam waktu dekat akan ada launching batch relawan, di mana merujuk pada instruksi MPN yang pertama yang sudah dikeluarkan,
ke seluruh MPW bahkan sampai ke anak ranting terkait dengan penyiapan SDM untuk membantu pemerintah ikut menanggulangi penanganan COVID-19 di Indonesia. Ada 2 isu memang yang ingin saya informasikan, Bang Muslim, betul tadi terkait juga dengan MOU kita dengan Bulog. Tadi saya japri ke Bang Muslim, suratnya sudah kita sampaikan juga ke Bulog terkait dengan peran serta kesiapan kader-kader pemuda Pancasila untuk membantu Bulog dalam rangka membantu ketahanan pangan, khususnya operasi pasar dan distribusi sembako. Itu sudah kita sampaikan, cuma memang belum dapat respon dari Bulog, Bang. Mungkin nanti bisa dibantu. Oke. Yang kedua, terkait dengan penanganan di sektor Dex relawan ini, memang kita akan menggerakkan teman-teman yang memang sudah bergerak, alhamdulillah. Berdasarkan instruksi MPN yang pertama, sudah hampir seluruh Indonesia bergerak melakukan aksi kemanusiaan di berbagai daerah. Dan MPN sudah mengcompile semua data pergerakan teman-teman dari Aceh sampai dengan ke Indonesia Timur, Sulawesi, itu sudah bergerak semua. Hampir 30-an provinsi yang kami pantau sudah bergerak melakukan aksi kemanusiaan. Ada beberapa catatan memang yang Bang Muslim sampaikan tadi yang menjadi concern MPN terkait juga dengan ketahanan sosial yang sekarang terus terang kalau kita lihat berita Presiden pada hari ini bahwa ekonomi global akan krisis dan sebenarnya juga kita sudah memasuki wilayah itu. Untuk itu teman-teman seluruh kader terutama Sapma, betul tadi yang Bang Muslim sampaikan, kita coba membuat campaign kalau boleh. Kita campaign optimisme terhadap COVID ini karena COVID ini sesungguhnya pasti akan lewat pandeminya, selesai di Indonesia gitu. Tinggal bagaimana kita memotivasi masyarakat yang selama ini sudah melihat pemberitaan yang cukup membuat panik gitu. Sebenarnya tidak seperti itu gitu kan. Kalau COVID ini bisa kita tanggulangi bersama, justru ada masalah baru yang akan menjadi persoalan ketika negara, tidak hanya kita, sekali lagi saya sampaikan tidak hanya kita, tapi berbagai negara di dunia itu akan menghadapi krisis ekonomi. Nah, momentumnya sebenarnya untuk kita, khusus Ormas Pemuda Pancasila, Sapma, Sri Kandi, untuk melakukan penguatan basis terhadap masyarakat, sehingga kita bisa melakukan edukasi bahwa gotong royong yang kita dengungkan melalui hashtag kita, gotong royong cegah corona itu, sebetulnya sebuah jawaban yang paling mujarab untuk menangani ini gitu kan. Ada pembagian tugas memang, kita di sini berdiskusi, ada teman-teman yang akan melakukan eksekusi aksi di lapangan dengan masyarakat langsung, tentu dengan tim-tim yang terbatas yang sudah kita programkan. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan di-launching oleh Ketua Umum MPN di BNPB, di Media Center, akan disampaikan Dex relawan yang sudah kita siapkan untuk seluruh Indonesia. Dan itu juga jadi bagian penting dukungan moral dari kita untuk di pasukan udara, kalau saya bilang. Jadi untuk di medsos, untuk di IG-nya, apakah itu Sapma, kita pribadi-pribadi, kita sudah bisa menyebarkan berita-berita optimisme terkait penyelesaian penanggulangan COVID. Itu harapan kita. Selain sekarang juga MPN sudah melakukan beberapa distribusi bantuan ke Jabotabek terkait dengan mesin disinfektan dan obatnya, dan teman-teman sudah mulai bergerak. Nah, ke depan ini akan ada konsentrasi terkait beberapa program, termasuk juga tim task force disinfektan, tim untuk edukasi terkait dengan protokol hidup sehat, dan juga distribusi sembako murah. Nah, ini bagian dari kontribusi Ormas Pemuda Pancasila terhadap pandemi COVID ini yang ada di Indonesia. Dan saya yakin semangatnya teman-teman Sapma juga bisa melakukan hal yang sama untuk di lingkungan masing-masing, bisa mensosialisasikan apa yang sudah menjadi program yang akan digerakkan secara nasional dalam 1-2 hari ini oleh MPN di Media Center BNPB. Yang kedua, tentu ini kaitannya yang tak kalah penting, ada
kontradiktif sebenarnya. Bang Muslim sebagai wakil rakyat mungkin perlu kami sampaikan juga. Penanganan COVID ini sebenarnya tidak terlalu masif kalau kami lihat. Karena terus terang dari awal belum terintegrasi nih pemerintahnya. Jadi kami melihat koordinasi di tingkat pemerintahan karena kami sudah 2-3 kali bolak-balik ke BNPB untuk menanyakan hal yang sama, belum mendapat jawaban yang cukup puas karena koordinasinya masih sektoral, belum terintegrasi seperti yang disampaikan di media bahwa gugus tugas nasional memiliki peran penting dalam rangka penanganan COVID ini. Tapi kami lihat BUMN, kami lihat juga kementerian, ini kadang-kadang pemerintah daerah, ini tidak sinkron, jadi membuat masyarakat bingung mana yang harus diikuti. Ada kebijakan yang dikeluarkan dan akhirnya juga harus dianulir, sehingga masyarakat juga sulit untuk mengikuti itu gitu. Nah ini PR juga. Nah disinilah kita melihat bahwa peran Ormas Muda Pancasila bisa menjadi sebuah jembatan untuk menyampaikan hal-hal yang mampu membangun optimisme dan ketahanan sosial di tingkat masyarakat. Karena pasca pandemi ini sudah pasti, Bang Muslim, tolong dikoreksi kalau saya salah, kita akan menghadapi krisis ekonomi, itu tidak bisa dibantah karena hampir seluruh anggaran yang ada di APBN dan pemerintah pusat maupun daerah terkonsentrasi untuk penanganan COVID ini. Artinya dari sisi moral tentu kami mendukung wakil-wakil rakyat yang punya komitmen untuk menjaga penggunaan anggaran negara itu, di samping juga bagaimana ketahanan sosial terhadap masyarakat ini juga harus juga bisa dikedepankan. Karena beberapa kali kita masuk ke perkampungan-perkampungan, khususnya di Jakarta ya, yang padat-padat penduduk, itu terus terang kami miris melihatnya karena tidak ada physical distancing, karena tidak ada yang didengungkan di media, yang disosialisasikan di media, ternyata tidak terimplementasi dengan baik di tingkat masyarakat grassroots khususnya. Nah ini PR besar sebenarnya. Jadi kalau pemerintah membersihkan jalan protokol, gedung-gedung yang menjulang tinggi itu, fasilitas-fasilitas umum yang boleh dikatakan kelas menengah ke atas, namun pekerjanya yang dari golongan kampung padat penduduk tidak bisa bekerja, dan mereka tidak dilakukan rapid test secara massal, sehingga kita tidak bisa mendeteksi secara massal. Ketika ini dibuka akan ada COVID jilid 2, kami khawatir. Itu jadi catatannya. Karena memang tidak tersentuh sama sekali. Kita bisa tahu ini karena memang teman-teman pemuda Pancasila, apakah itu SAPMA, dari ranting, dari cabang, mereka masuk di lingkungan masing-masing. Kondisi realnya seperti itu, tidak ada sama sekali protokol kesehatan yang berjalan. Kalau di komplek-komplek tidak masalah. Perumahan-perumahan yang bisa diisolasi itu selesai dia dengan lingkungannya. Tapi yang padat penduduk ini yang jadi persoalan. Nah inilah peran pemuda Pancasila untuk mengisi ruang kosong yang tidak diisi itu. Dan kemarin kita sudah sampaikan ke BNPB pada saat koordinasi, mereka pun bingung. Ketika kita paparkan dengan video yang kita punya dari lapangan, mereka pun bingung. Karena mereka lihat memang tidak ada physical distancing sama sekali di lingkungan itu. Nah ini kan perlu ada solusi. Makanya teman-teman SAPMA, ini saya ada satu program sebenarnya yang bisa dibuat video-video real, apakah protokol kesehatan itu sudah dijalankan oleh masyarakat atau tidak, itu bisa dibuat videonya, dinaikkan ke medsos kita, sehingga masyarakat dan pemerintah pun tahu bahwa memang realnya seperti ini. Gitu. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin kasih informasi bahwa pasca pandemi ini juga akan jadi persoalan sosial. Konsentrasi dari Ketua Umum MPN menyarankan kepada kita untuk mencoba melakukan monitoring, evaluasi, dan gerakan-gerakan penguatan pangan masyarakat. Nah, ini sektornya di Bang Muslim nih, di DPR. Artinya penguatan pangan masyarakat ini akan jadi formulasi yang mampu membendung gerakan sosial yang ke arah yang negatif. Karena tadi saja kita jalan di Jakarta sudah banyak sekali
saudara-saudara kita dari kaum tidak mampu sudah bertebaran di jalanan gitu kan, yang bawa gerobak, yang bawa anak gitu kan, dan ini tidak sedikit jumlahnya karena kita selalu keliling melihat situasinya dan ini sudah mulai muncul gitu. Nah, hal-hal ini mungkin bukan membuat kita takut ataupun membuat kita panik, tapi ini real kondisi yang ada di lapangan. Makanya bagaimana peran Ormas Muda Pancasila bisa mengisi hal-hal yang akan berdampak negatif itu supaya bisa diminimalisir. Minimal kita bisa menyampaikan pesan secara berantai yang akhirnya sampai ke pemerintah. Tentunya MPN dengan aksesnya juga akan melakukan itu, termasuk juga Bang Muslim sebagai wakil kita di DPR juga bisa menyuarakan itu, karena kondisi realnya makin ke sini justru kami melihat tidak terlalu khawatir dengan coronanya, tapi dengan masalah sosialnya ini yang akan menjadi persoalan besar yang takutnya kita tidak bisa mengantisipasi, ini akan jadi masalah-masalah yang merugikan kita semua. Mungkin itu gambaran dari saya dan teman-teman setiap hari ada di MPN, Bang Muslim, kawan-kawan, kami bertugas memang untuk menjalankan task force, walaupun terbatas orangnya, karena harapannya memang ke depan Ketua Umum berpesan supaya kita mengambil peran yang strategis untuk membantu masyarakat. Sekali lagi membantu masyarakat untuk bisa kuat, untuk bisa optimis, untuk bisa bangkit lagi karena kita pasti akan menghadapi krisis. Dan sekali lagi sebagai kader Pemuda Pancasila tentu kita harus bisa mencontohkan bagaimana bergotong royong yang sebenar-benarnya tanpa kamuflase, tanpa ada maksud-maksud di belakang itu semua. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Habib atas waktunya. Satu pertanyaan terakhir ya. Setelah itu kita tutup diskusi ini dengan closing statement. Ya. Dari Ivon tadi katanya mau nanya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bang Muslim, aku mau bertanya yang tadi Bang Muslim bilang soal pangan. Bagaimana pemerintah menangani pangan untuk masyarakat sampai wabah ini selesai? Sedangkan seperti yang Bang Muslim bilang tadi, bilang gula sangat minim dan minyak juga sangat minim ya Bang? Iya. Aku sangat ngerasain banget Bang, gula itu sangat susah banget karena aku udah keliling-keliling itu susah banget, dan di Alfa Indomaret itu dijatahin satu orang satu. Itu menurut aku sih sangat bagus, satu orang satu, karena kalau misalkan memang banyak kan orang yang beli kayak di supermarket besar kayak di Carrefour, Super Indo, dan yang lain-lain itu, mereka belanja sekali belanja yang sebanyak, dan sedangkan kita yang belanja yang selalu yang secukupnya tuh selalu nggak kebagian. Nah, aku mau menanyakan, ini pemerintah tuh bagaimana untuk menangani ini semua, sedangkan warga yang susah, yang miskin ya. Warga yang miskin itu tuh mereka sangat mengeluh dengan gula susah dicari, sekalinya ada gula harganya tinggi. Nah, sedangkan mereka selalu tidak pernah dapat pembagian belanja karena sudah banyak diborong sama orang-orang yang punya banyak duit. Nah, aku mau nanya, pemerintah akan berbuat tindakannya apa dengan melihat itu, sedangkan di Cina sendiri kan katanya kebutuhan pangan udah habis ya, mereka kelaparan ya katanya ya. Nah, apakah pemerintah nanti akan membudgetkan misalkan satu keluarga mereka memang harus beli gula 1 atau 2, terus kayak minyak berapa, agar semua masyarakat kebagian dan agar sampai kita bisa bertahan, mangan kita bertahan sampai wabah ini selesai. Oke, terima kasih Ivon. Udah cukup ya. Oke. Ya, dilangsungin. Bang Muslim sebelumnya izin dulu, Bang Muslim, dari chat teman-teman kayaknya ada banyak pertanyaan. Apakah Bang Muslim masih ada waktu untuk melanjutkan diskusi ini atau dibatasi? Saya nanya boleh, lanjut. Lanjut boleh ya. Lanjut. Sebelum lanjut, mungkin saya boleh kasih masukan dulu ya. Iya, boleh. Boleh.
Pertama saya terima kasih nih Habib ya. Ini Habib omong nih harus didengar oleh Jokowi nih. Harus didengar oleh DPR, juga harus didengar oleh gubernur-gubernur se-Indonesia. Kenapa yang disampaikan Habib ini kan fakta. Fakta di lapangan disampaikan Habib, ya itulah real. Artinya apa? Yang sangat ditakutkan hari ini ketika krisis daripada sosial masyarakat ya. Dan hari ini saya melihat sudah mengarah ke sana. Makanya apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin memang kita kritik keras. Kenapa? Tidak elok seorang presiden saat situasi begini beliau terjun sendiri membagi-bagi sembako, ya. Ini saya pikir tidak elok dan kita sudah kritik keras supaya tidak dilakukan lagi oleh seorang presiden. Beliau memang harus konsen betul bagaimana mengatur-ngatur strategi. Kemudian Bib, terima kasih Bib menyangkut surat yang telah nanti boleh dikirim ke WA saya Bib, nanti surat Sudah, yang Bang. bulog. Sudah ya? Siap. Oke, biar besok saya follow up ke Pak Buas. Untuk segera kita minta waktu untuk audiensi untuk menyampaikan banyak hal berkaitan operasi pasar ya, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, Bib, kita sebenarnya mendukung sepenuhnya Bulog. Makanya hari ini terus terang, di jajaran pemerintah ini tidak sinkron. Saya sepakat dengan Habib tadi, termasuk juga pembentukan gugus tugas hari ini yang dibentuk oleh DPR itu tidak secara lembaga juga, Bib, dibentuk. Malah pribadi-pribadi. Ini sebenarnya tidak bagus secara kenegaraan. Bahkan Partai Demokrat dan PKS tidak dilibatkan di situ. Harusnya kalau memang ini karena lembaga negara, ada Bu Puan sebagai penanggung jawab, dilibatkan semua fraksi di situ, keterwakilan. Jadi sengketa kuat ini Jokowi hari ini. Ini saya lihat ini sangat khawatir buat saya. Ini tapi Demokrat sudah menyuarakan semaksimal mungkin supaya kita ini bersatu lah. Jangan bicara politik dulu nih. Kita bagaimana menyelamatkan nasib bangsa ini, jangan sampai kita terpuruk seperti kita harapkan. Kemudian Ivon ya. Ivon berkaitan sebenarnya seperti apa sih pemerintah ini? Terus terang saya ingin sampaikan salah satu masalah gula. Ini yang dikeluhkan oleh Pak Buas. Mungkin kepada saya kita keluh Pak Buas kita sampaikan. Ini birokrasi luar biasa karena Bulog tidak bisa langsung mengimpor sendiri. Dia harus ada persetujuan dengan Kementerian Perdagangan. Justru ini pada saat kondisi begini kita minta kepada pemerintah supaya Bulog langsung bisa mengimpor sendiri. Ini sebenarnya Pak Buas dari bulan November, Bib, itu sudah mengajukan surat untuk mengimpor. Padahal kalau ini Bulog bisa mengimpor langsung seperti dulu, ini nggak kewalahan kita hari ini. Ini masih kita nunggu ada 200.000 ton Ivon yang akan segera masuk gula ini. Ini mudah-mudahan bisa mengantisipasi keterbatasan gula, bahkan sebagian kosong ya kan. Ini masukan dari Ivon sangat bagus. Tentu Habib terima kasih Bib. Ini sangat mahal Bib, masukan Habib ini. Saya akan sampaikan juga kepada teman-teman DPR Demokrat di DKI, kemudian DPR RI juga kita sampaikan bahwa ini sangat mengkhawatirkan. Kita lihat juga beberapa statement ojek kemarin kan. Mereka kasar sekali bahasanya itu. Kenapa mereka kasar? Karena kondisi menyangkut perut semua ini. Ini mudah-mudahan kekosongan disampaikan Habib ini, pemuda Pancasila biasanya ini tampil dalam konteks seperti ini. Saya terus terang saya katakan dalam konflik apapun pasti PP biasanya pasti ujung tombak untuk bergerak secara taktis untuk memberikan satu kontribusi kepada masyarakat. Pokoknya Bib, terima kasih Bib. Saya akan segera saya laporkan juga berkaitan Bulog kalau bila perlu dengan Kementerian Pertanian juga nanti sekaligus ya. Siap. Sehingga kita bisa maksimalkan. Silakan dibikin aja surat Bib, Kementerian Pertanian. Saya kembalikan ke Rama, silakan Mak. Oke, lanjut Bang. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita di Bali Bang. Bang Anom silakan. Halo? 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 Ya, siap. Ya, terima kasih. Ya, izin kakak-kakak semua dan juga Bang Muslim. Selamat malam untuk semuanya. Ada pertanyaan yang juga merupakan sebuah sharing. Jadi kita sudah baca Pak Jokowi sudah menetapkan protokol bencana nasional. Nah, ditetapkan bencana nasional COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, apakah ada protokolnya itu, Bang?
kalau misalnya ada protokolnya, harusnya itu diterapkan dari pusat sampai ke daerah. Jangan sampai ada keputusan-keputusan yang bersifat kedaerahan. Karena kepala-kepala daerah ini terlihat seperti kebingungan. Ambil kebijakan ini, ambil kebijakan itu, sedangkan seharusnya apabila ada ditetapkan sebagai bencana nasional, protokolnya sudah ditetapkan sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, apakah ada informasi terpusat atau sentralisasi informasi? Jangan sampai semua media memberitakan hal-hal yang di luar dari yang seharusnya didengar oleh rakyat. Karena tidak semua rakyat memiliki kemampuan mencerna yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga dibutuhkan sentralisasi informasi, termasuk juga sentralisasi informasi harga-harga pangan. Sehingga masyarakat bisa memantau berapa harga beras, berapa harga gula, dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh pemerintah dan disarankan untuk diberikan kepada masyarakat. Mungkin itu dua, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Anom. Silakan Bang Muslim. Oke, terima kasih Anom Bali. Selamat malam Bali. Ya, siap. Pertama, malam. Terima kasih. Ini masukan yang sangat bermanfaat, Anom ya. Ini pemerintah hari ini Pak Jokowi telah menetapkan sebagai bencana nasional. Ini tentu bukan persoalan sederhana ini. Ketika kita bicara nasional ini berarti seluruh rakyat Indonesia ikut di sini. Jadi beban negara ya. Kemudian menyangkut sentralisasi. Sebenarnya kan pemerintah sudah menunjuk yang itu adalah Ketua BNPB, Pak Doni Monardo ini sebagai Ketua Gugus Nasional ya. Tentu dalam hal ini saya juga kurang paham nih seperti apa. Kelihatannya ini belum bersinergi nih, belum sinkron yang disampaikan Habib tadi nih. Makanya kita minta presiden segera memanggil menteri-menteri terkait ini harus satu ini. Kita contoh kemarin kita lihat ketika Pak Wakil Presiden mengatakan mudik itu haram hukumnya. Tiba-tiba Pak Jokowi bilang mudik boleh. Ya kan? Tiba-tiba Pak Luhut ngomong beda lagi. Ini sebenarnya ini nggak boleh terjadi di sebuah negara manapun di dunia. Apalagi berkaitan dengan provinsi-provinsi. Jadi saya berharap juga Pak Presiden dalam hal ini ya beliau kan tentu ada Pak SBY di sini, ya kan? Ada Bu Megawati. Tentu harus ada masukan-masukan seperti ini. Yang paling penting dilakukan oleh Presiden hari ini, dia harus kumpulkan itu kementerian terkait. Semua harus satu suara. Kalau nggak ada bingung di daerah, disampaikan oleh Anom tadi seperti di Bali nih. Kalau ini sempat jalan masing-masing, ini kacau. Ini kita nggak harapkan, kita nggak mau juga. Kalau kejadian 98 kita tahu betul, Habib sebagai pelaku juga di sana dulu, di DPR 98. Kita ini kan kalau kita lihat 98 ini lebih parah dari 98 ini. Kalau ini pemerintah tidak mengelola dengan bagus, tentu DPR sebagai fungsi pengawasan kita akan kontrol terus. Kita akan dorong kepada pemerintah. Kenapa? Karena setiap rapat dengan pemerintah mereka bilang semua aman. Stok beras aman, minyak aman, tapi kenyataan hari ini nggak ada. Hanya beras yang paling aman, Bib. Ini kan kita mau ngomong apa hari ini? Tentu belum lagi nanti ego sektoralnya terlalu tinggi. Justru dengan situasi seperti ini kita sampai kepada pemerintah duduk bersamalah. Kita tidak usah bicara politik dulu dah. Masih lama politik 2024. Fokus saja bagaimana menyelamatkan rakyat Indonesia dalam konteks ini menyangkut nyawa, apalagi menyangkut perut tadi disampaikan teman-teman ya. Ini sangat riskan yang disampaikan Habib tadi, udah ada yang bawa gerobak segala macam. Ini terus bergulir ini. Coba bayangkan kalau ini nggak terkendali, ini bisa chaos. Yang rugi kan kita semua. Terima kasih ya, Anom ya, berkaitan dengan ini masukan sangat positif. Kita juga terus lakukan hubungan kita dengan Mas Ahaye, kemudian dengan pimpinan DPR kita sampaikan. Cuma memang kita agak sedih di level pimpinan DPR kali ini tidak sinkron juga, Bang Bib. Bahkan ada statement beberapa teman-teman terkesan pribadi DPR ini kan nggak boleh, lembaga negara pribadi nggak boleh nih. Ini kita kritisi tuh. Harusnya ini nggak boleh berpikir politik semua dalam konteks ini, berpikir satu DPR dengan presiden ini sebagai mitra yang baik, kita sama-sama lah mengatasi persoalan konflik COVID-19 ini bisa berjalan sebagaimana kita harapkan maksimum. Terima kasih daripada Bung Anom Bali. Ada lagi? Oke, selanjutnya buat Saudara Denny sudah dipersiapkan?
Oh, Denny, siap. Siap. Assalamualaikum, Pancasila. Abadi. Ya, terima kasih. Ini saya coba sampaikan bahwa ini kan pandemi ini kan kayaknya panjang ya. Ya. Nah, dalam hal ini perlunya pemerintah tentang pangan juga sih ini. Karena kan semakin banyak nanti terjadi PHK, tentunya kemampuan daya beli masyarakat akan semakin rendah. Jadi ada harus saran, misalnya kayak Bang Muslim dari DPR, coba sampaikan bahwa karyawan yang di PHK dan dirumahkan wajib didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi itu yang diutamakan untuk mendapat bantuan pangan dulu. Karena orang asal perutnya udah aman, pasti aman juga dunia. Itu aja dari saya. Jadi mohon ditekankan banget, jangan sampai ada yang kelaparan, asal kita masih bisa berbagi, kita pastikan tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya makan. Nggak boleh ada yang kelaparan. Itu aja kita coba gaungkan dari Pemuda Pancasila, dari Bang Muslim, dari Partai Demokrat, dan syukur-syukur anggota DPR sama Presiden semuanya menyatakan demikian, jangan sampai ada yang kelaparan. Karena konflik sosial ujungnya chaos. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih udah Denny. Ya, sejawab langsung? Jawab langsung ya, Bang. Oke. Denny, terima kasih, Den. Sehat terus, Siap. Den? Alhamdulillah sehat, Bang. Ini masukan Denny sangat positif ya. Ini kita akan sampaikan, artinya bahwa ini kan yang korban-korban PHK itu harus menjadi prioritas memang, ya kan. Tentu saya menarik kemarin Habib dan teman-teman itu ketika statement Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Ini sangat bagus, saya pikir itu bisa memberikan contoh yang positif. Artinya hari ini tidak melihat kita dia punya kartu prakerja, dia punya apapun, selama dia masih rakyat Indonesia, dimanapun dia berada, wajib hukumnya kita berikan yang namanya kebutuhan dia, ya kan? Tidak ada yang boleh lapar, ya kan? Tentu dalam hal ini tentu kita harapkan kita tahu betul disampaikan Habib tadi, ini ada 405,1 triliun yang disiapkan oleh pemerintah dari APBN ini untuk penanganan COVID. Tapi saya lihat memang hanya 101 triliun yang buat kegiatan sosial termasuk pemberian sembako dan lain-lain. Tentu dalam hal ini kita minta juga kepada pemerintah dalam hal ini memang nggak cukup kalau kita lihat dengan 101 triliun yang buat program sosial ini saya yakin nggak akan cukup, apalagi situasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini. Ini tentu terima kasih, ini masukan dari Denny, mudah-mudahan ini saya akan sampaikan ini pada pemerintah. Kebetulan besok kita ada rapat juga dengan Kementerian Kehutanan, besok dengan Kementerian Pertanian. Kenapa? Ini penting berkaitan dengan kawan-kawan kita yang mengalami PHK itu menjadi prioritas. Silakan, Bung Rama. Oke, terima kasih Bang Muslim. Terima kasih Bang Muslim. Ada nih lanjutannya Siap. dari Bung Rocky yang lagi di Papua. Oh siap, Rocky. Selamat malam Bang Muslim. Malam, Rocky. Ya, begini Bang, saya mau menanyakan mengenai tadi dibahas oleh Anom dari Bali mengenai protokol pusat. Saat ini yang saya lihat, karena kita mungkin Papua salah satu daerah yang pertama kali melakukan lockdown ya. Kita melakukan lockdown itu kalau nggak salah di tanggal 27-an kalau nggak salah. Nah, saat itu Mendagri melakukan statement keras bahwa dia tidak setuju dengan lockdownnya Papua. Tapi terlepas daripada masalah lockdown atau tidaknya, yang satu jadi permasalahan adalah kita harus sadar, kita harus lihat bahwa sistem pemerintah kita saat ini dengan ada demokrasi, pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung, membuat kekuasaan pusat menjadi lemah. Dalam hal ini yang saya bahas adalah apa sih sebenarnya sanksi-sanksi yang diberikan kepada daerah-daerah yang tidak melakukan instruksi dari pusat. Itu tidak ada, gitu. Karena tidak bisa semena-mena pusat melakukan sanksi kepada kepala daerah terkait. Karena sistem pemerintahan kita saat ini adalah pemilihan langsung. Mereka dipilih oleh rakyat. Jadi mereka suara mereka suara rakyat, gitu. Nah, paling kalau kita bicara dalam
keadaan normal, ya hanya masalah anggaran saja yang terpotong dan lain-lain. Gitu. Tapi dalam keadaan yang saat ini, tidak ada sanksi yang bisa diberikan. Sehingga bagi saya, memang kenapa saya lihat BNPB tidak mampu untuk melakukan protokol-protokol seperti social distancing itu ya karena dia tidak punya kekuatan secara langsung kepada daerah untuk memaksakan hal seperti itu. Karena daerah pun punya kekuasaan sendiri karena dia dipilih oleh rakyat. Itu dari sudut pandang saya. Lalu masalah mengenai tadi dibahas mengenai panik massal soal media lah, PHK sampai berujung anarkis yang kita tahu saat ini ada anarko yang disebut-sebut itu. Nah, saya melihatnya saat ini kita ini panik massal ini menurut saya sesuatu yang ketakutan kita yang terlalu berlebihan. Contoh paling gampang adalah gara-gara satu film Jaws, orang semua takut pada ikan hiu. Nah, kita ini terlalu banyak nonton film yang saya lihat bahwa ketika terjadi suatu pandemik, panikan massal bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal saya setelah 2 minggu lebih di sini, di Papua, kita sudah melakukan lockdown, kita semua berjalan dengan baik-baik saja, normal gitu. Dalam arti, awal-awal memang ada ketakutan, betul. Tapi ketika sudah berjalan, ya semua berjalan dengan normal gitu. Yang jadi concern saya adalah media dalam hal ini harus ada satu badan atau badan yang mengatur jangan sampai ada berita hoax. Cuma permasalahan tadi adalah berita hoax itu selalu muncul dari sosial media. Itu yang susah ditampung. Sosial media itu paling banyak membutuhkan berita hoax. Mungkin pemerintah bersama-sama dengan DPR bisa membentuk suatu badan yang pusat informasi yang bisa dipercaya dan kredibel gitu. Bicara mengenai PHK juga yang tadi dibahas oleh saudara Denny. Kita juga tidak bisa harus melihat dari satu sisi orang yang di PHK. Kita juga harus melihat dari sisi pengusaha, bahwa pengusaha pun juga mengalami kerugian. Mungkin teman-teman yang belajar ekonomi tahu dan belajar gitu. Saya pernah belajar sedikit. Terputus nampaknya. Dengan tingkat produktivitas perusahaan. Kalau seandainya pengusaha melakukan PHK, itu pun juga tidak mudah karena ada aturan-aturan perundang-undangan yang harus dilakukan. Mereka harus bayar gaji selama berapa bulan, gitu. harus ada yang dibayarkan, dan itu juga memberatkan pengusaha. Gitu. Dalam hal ini juga kita harus bisa melihat bisa melihat dari dua sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang buruh betul, tapi juga dari sudut pandang pengusaha. Gitu. Bahwa kita kekacauan yang terjadi adalah karena kita fokus hanya kepada buruh, tapi kita juga fokus kepada pengusaha. Nah, dalam hal ini jangan kita main salah-salahan, jangan salahkan pengusaha, gitu. Kita juga nggak salahkan buruh. Ini keadaan saat ini keadaan force majeure, keadaan karena konflik, keadaan karena pandemik, gitu. Sehingga keadaan ini terjadi. Gitu. Mengenai anarkis massal yang disampaikan juga oleh saudara Denny, bahwa menurut saya itu bisa diredam. Gitu. Kita sebagai pemuda Pancasila, tadi Bang Muslim katakan bahwa pemuda Pancasila selalu paling depan dalam tantangan seperti ini, saya setuju. Gitu. Bahwa kita jadi garda terdepan bahwa Indonesia kembali kepada nilai luhurnya yang awal, gotong royong. Tadi seperti disampaikan Bang Habib, gotong royong ini harus kita terapkan di saat-saat seperti ini, di mana kita tahu lah bahwa dengan adanya gotong royong kita bersama-sama, yang kekurangan makanan yang mampu membantu yang kekurangan. Nah, saat inilah di mana kita pemuda Pancasila harusnya bisa tampil menunjukkan bahwa Pancasila yang adalah sarinya itu adalah gotong royong masih berlaku dan relevan sampai saat ini dengan ada gotong royong tersebut. Gitu. Nah, makanya saya harapkan pemuda Pancasila dengan ada kekuatan yang sampai ke tingkat basis, sampai ke tingkat anak ranting, sampai ke tingkat komisariat, didengungkan mengenai gotong royong ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Kalau ojek online itu berbicara mengenai perut mereka, tidak hanya ojek online saja yang mengalami kesusahan. Banyak yang mengalami kesusahan. Tapi
kita harus punya rasa kemanusiaan dan adab dalam hal ini. Kita beradab, betul ya kita kelaparan. Marilah kita sama-sama bergotong royong melewati pandemik ini. Mengenai kekurangan makanan yang substansi pembahasan kita saat ini sekarang adalah pangan. Mengenai kekurangan makanan, sejujurnya saya lihat yang justru banyak teriak itulah teman-teman di daerah perkotaan, di mana mereka yang memang selama ini hanya bergantung kepada hasil-hasil dari daerah-daerah petani, dari nelayan. Mereka tidak mampu untuk memproduksi. Sehingga, ya itulah menjadi kesusahan mereka. Kami yang ada di Papua saat ini, bicara kesusahan makan, betul. Kapal di stop, logistik kita susah sekali. Kita baru ada kapal datang nanti tanggal 19. Gitu. Dari tanggal 27 atau 28, kita tanggal 19 baru ada kapal lagi masuk. Tapi kita bisa menanam umbi-umbian, kita menanam di sini, kita memancing. Gitu. Dalam hal ini, mungkin kita harus melihat bahwa ini mungkin maksudnya Bapak Muslim. Kedepannya Indonesia ini harus diperkuat dalam hal edukasi kepada masyarakat mengenai ketahanan pangan rumah tangga, dalam tingkatan rumah tangga. Gitu. Setidaknya di rumah itu bisa menanam sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak bergantung kepada nelayan atau kepada petani. Mungkin yang harus dilakukan, coba tadi bicara mengenai gula. Di sini bahkan saat ini telur tidak ada. Kita lagi kurang telur sama sekali. Kita masih melakukan substitusi pangan. Bicara substitusinya apa? Ya mungkin itu kali pertanyaan dan statement saya, Pak Muslim. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bung Rocky. Kayaknya itu bukan pertanyaan, itu sebuah statement. Dan curhatan dari ujung timur. Ya, Bang Muslim ada mau ngasih masukan? Boleh, terima kasih Bung Rocky. Salam buat keluarga besar di Papua, Rocky. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Ini yang pertama, terima kasih ya. Ini Rocky sampaikan sejuk sekali ya. Artinya bahwa ini sinkron dengan apa yang disampaikan Habib tadi. Bahwa inilah fungsi daripada media hari ini. Kita berharap nanti pemuda Pancasila bisa menjadi garda depan untuk menyampaikan informasi. Tentu DPR pun kita berharap juga bahwa ada satu badan pusat informasi, sepakat ya Bung Rocky ya, supaya semua informasi ini bisa akurat disampaikan. Tidak nanti media-media ini terus terang ini yang kita khawatirkan hari ini kan seperti di Papua. Papua lurus-lurus saja. Di Aceh hari ini malah kehidupan normal, Beb, di Aceh. Warung kopi, semua jalan normal. Jangan takut-takuti. Physical distancing tetap dilakukan. Masker tetap dilakukan. Tapi jangan ditakut-takuti. Orang ini gara-gara banyak yang kena COVID ini karena ketakutan kan. Karena ketakutan. Ini yang harus kita lakukan, kita kampanyekan bahwa pandemi ini bukan sesuatu hal yang menakutkan, yang luar biasa, sehingga kita harus seolah-olah kehilangan semuanya. Mungkin yang sangat menarik disampaikan Bung tadi adalah menyangkut kelebihan bangsa Indonesia dalam dua gotong royong. Ya. Inilah momen yang sangat strategis buat kita hari ini untuk bahu-membahu, dan itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Inilah saya yakin gotong royong ini kita harus bangun kembali. Mungkin kita saya bahwa kita tidak perlu takut menghadapi pandemi ini. Mohon maaf Bang Muslim. Yando. Mohon maaf Bang Muslim, suaranya nggak terlalu kedengaran karena ada suara dari Yando. Yando tolong di-mute dulu Yando. Mana Yando? Dipotong. Yando di-mute. Buka. Yando di-mute dulu Yando. Nggak bisa di-mute dari Rama ya? Nggak bisa. Bisa ya? Nggak bisa, harus dari Yandonya lang. Nah, oke. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut mungkin yang sangat menarik, yang mungkin bisa kita berbahagia Indonesia kita masih ajas gotong royong tadi. Saya sepakat ya.
ini yang harus kita dorong hari ini. Saya yakin kalau kita semua bersatu, jiwa sosial kita tolong, dan itu dibuktikan oleh pemuda Pancasila. Iya kan? Dibuktikan oleh pemuda Pancasila, saya yakin ini menjadi awal untuk segala-galanya, salah satu solusi untuk mengantisipasi daripada COVID-19 ya. Terima kasih Rocky, masukannya menyangkut pusat informasi lah ya, pusat informasi. Jadi sehingga Bang Muslim, ya izin, saya usul konkret saja, bukan menyela waktunya teman-teman. Bagaimana kalau MPN, Sapma, Sri Kandi menginisiasi sebuah petisi untuk mendorong gotong royong bersama teman-teman di DPR kepada pemerintah, supaya paling tidak ini ada gerakan masif yang memang dibangun secara paripurna dari seluruh komponen bangsa. Karena dengan begini tentunya akan membawa efek yang luar biasa. Apalagi teman-teman seperti Bang Muslim dan kawan-kawan yang sevisi sama kita untuk bisa menggerakkan juga dari DPR. Kami mendorong dari sisi kultural yang ada di masyarakat gitu, Bang. Gitu, makasih. Setuju, Bib. Ini kita akan sampaikan. Termasuk saya akan sampaikan ke Ketua Umum Demokrat, Mas Ahaye ya. Nah, ini ide dari pemuda Pancasila untuk bagaimana semangat gotong royong yang harus kita dorong. Kita kampanyekan. Mudah-mudahan Demokrat juga bisa menjadi motor lah untuk nge-backup apa yang diusulkan dari pemuda Pancasila. Silakan tambahan kalau masih ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bang Muslim, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih ya. Saya kasih kesempatan selanjutnya langsung aja closing statement agar lebih konkret. Lanjut, Bang Alvan Sikumbang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja Bang ya, jangan bertele-tele. Bang Muslim, Alvan, Pamulang, Tangerang Selatan, Bang. Siap, sama kita di Pamulang juga, Alvan. Nah, maaf, saya mau melaporkan, Bang. Pamulang, Tangerang Selatan ini zona merah, Bang. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, konkret Disperindak Kota Tangerang Selatan ini mengeluarkan surat edaran, Bang. Mengeluarkan surat edaran nomor 443 sekian-sekian yang menunjuk para pelaku-pelaku usaha itu bergotong royong lah katakan kalau bahasa kita. Cuman langsung menunjuk ke salah satu organisasi pengusaha, Bang. Oke. Itu sangat kita kritisi karena biar bagaimanapun ketika terjadinya COVID-19 ini teman-teman Ormas, teman-teman OKP lah yang sudah bergerak terlebih dahulu. Yang kedua, Bang. Yang ketiga, bahwa Dinas Sosial memang telah mengeluarkan surat edaran yang sampai ke tingkat kelurahan, Bang, untuk mendata orang-orang yang harus dibantu. Cuman ketika sampai ke tingkatan RT, Bang, ini sangat miris, Bang. Di RT itu, di tingkatan RT itu, untuk di Tangerang Selatan bisa sampai 300, 400, 500 kakak, Bang. Akan tetapi ketika turun di RT itu, RT hanya dikasih untuk 9 sampai 12 kakak, Bang. Itu sangat merepotkan petugas, Bang. Oke. Itu lalu konkretnya. Nah, ini, Bang, saya melaporkan juga. Kalau saya melihat bahwa pemerintah ini tidak mampu mengatasi rasa kecemasan masyarakat. Saya sepakat dengan Bang Habib tadi. Bagaimana efek dari pasca COVID-19 ini, Bang. Kayak gitu. Dan tidak kalah pentingnya nih, Bang. Dari tadi kita bicara pangan dan yang lain sebagainya, gula dan sebagainya. Cuman teman-teman milenial ini kan Tangsel ini khususnya, Bang, masih tetap kongko, masih tetap ngopi bagaimanapun caranya. Kayak gitu loh. Cuman kalau ini tidak dilakukan, apa maksudnya teman-teman milenial ini, Bang, nggak bisa diancam-ancam gitu loh, Bang. Macam maklumat Kapolri yang pakai pasal 212, apalah itu KUHP. Salah satunya kita tidak keluar rumah itu, ya salah satunya dengan aplikasi Zoom Meeting ini, Bang. Oke. Cuman kan ketika teman-teman ini dirumahkan, mereka tidak penghasilan, bagaimana dia mengisi kuota internetnya. Artinya saya minta ke Abang, mungkin Abang bisa berkoordinasi dengan Kemeninfo, nah itu untuk segera diturunkan harga internet. Saya mewakilkan suara milenial. Iya. Iya. Ini komisi 4 atau komisi 12 nih?
Ya pokoknya diatur aja Oke. lah Om Titoy. Makasih, Oke, Assalamualaikum. terima kasih Bang Afan Kalau atas bisa laporannya. Ini lebih ke laporan ya Bang ya. Iya, Kalau iya, bisa iya. gratis internet kayak Malaysia. Oke. Ini lebih ke laporan Bang. Oke, langsung aja lah biar kita Terima tidak kasih. berlama-lama. Langsung aja ke Bung Terima Erbi. kasih. Alvan, Tangerang Selatan, zona merah. Oke, Bang. Dilangsungin aja ya. Tentu masukan Bung Alvan sangat. Halo, putus-putus. Oke. Masukan dari Bu. Oke. Dengar nggak? Dengar Dengeran Bang. Dengar. Oke. Ini terima kasih nih masukan dari Alvan ya berkaitan dengan internet ya. Ini kita minta juga kepada Johnny Plate ini supaya juga diberikan kemudahan maupun ya kalaupun nggak gratis paling nggak 50% lah. Ini kan bicara dalam konteks ini sosial juga ini supaya informasi-informasi yang disampaikan juga bisa nyampe ke level bawah. Tentu yang berkaitan tadi milenial di Tangerang, Bung Alvan. Ini saya berharap milenial juga harus jadi motor, bukan malah jadi provokator gitu kan. Artinya milenial ini harus ngambil peran di sini. Bagaimana dia bisa kampanyekan ke kalangan milenial ini juga bahwa bagaimana physical distancing segala macam juga harus jadi motor. Jadi kita minta dari teman-teman Alvan dan kawan-kawan juga atas nama SAPMA ini juga harus mulai kampanye. Habib sampaikan tadi, kita kampanyekan dengan bahasa yang sejuk, karena masuk ke kalangan milenial ini kan nggak boleh dipaksa, nggak terima dia. Nah, tapi kalau SAPMA yang masuk dengan berbagai kreativitas, udah pasti nyambung lah. Karena pengalaman saya juga di SAPMA juga seperti itu. Habib ahlinya lah di situ kan. Ini terima kasih Bung Alvan. Kita akan sampaikan kepada Menteri Infokom supaya untuk biaya internet didiskon lah 50% nih dengan situasi COVID ini supaya semua teman-teman yang nggak keluar rumah kita bisa dapat kalau bisa kalangan tertentu ya bisa dapat gratis, kenapa tidak, seperti Malaysia mungkin kan. Silakan Rama, terakhir udah ada masih. Oke, terima kasih Bang. Ini terakhir. Buat Bung Erbi. Siap Bang. Ya, ayo Bi, silakan Erbi. Ya, selamat malam Bang Muslim, Bang Habib, dan kawan-kawan semua. Semoga sehat selalu. Saya izin Bang, mau bangun sedikit narasi dulu Bang, supaya kita semua dalam koridor yang sama dalam diskusi ini. Jadi, kalau kita kilas balik sedikit, saya sambil share screen biar masuk Bang ya. Kalau kita kilas balik sedikit, ketika Presiden Jokowi terpilih, dengan janji-janjinya, kami dari Bappenas itu akhirnya membangun sebuah rancangan teknokratis dari apa janjinya Jokowi. Sehingga inilah rancangan teknokratis Indonesia ini dari 2020 sampai 2024 sebenarnya fokusnya kemana saja sih? Inilah yang di share screen ini adalah fokus-fokus yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari 2020 sampai 2024. Nah, turunan dari rancangan teknokratis ini paling bawahnya adalah nanti di tiap kementerian itu budgetingnya berapa dan kegiatannya seperti apa. Itu skematik. Dan ini kami dari Bappenas sudah mengatur sedemikian rupa sebelum terjadinya COVID-19. Kemudian setelah terjadinya COVID-19, akhirnya RPJMN ini berubah drastis Bang, karena ada budget-budget yang harus diambil untuk menyesuaikan penanganan COVID tersebut. Melalui apa? Melalui Perpres nomor 54 tahun 2020. Teman-teman bisa lihat lampirannya di sini. Di sini sudah ada data dari anggaran yang semulanya berapa, menjadi berapa, dan apa saja dipotongnya, tiap kementerian dipotongnya berapa saja. Dan garis besarnya adalah untuk kementerian dan lembaga kurang lebih sekitar 30% APBN-nya itu yang diambil untuk menjadikan fokus ke COVID tersebut, Bang. Jadi gambaran simpelnya, kalau misalkan Kementerian A APBN-nya itu adalah misalkan 1 miliar, artinya karena COVID ini 300 jutanya diambil untuk COVID. Jadi anggarannya tinggal 700 juta. Kurang lebihnya seperti itu, walaupun porsinya tidak sama. Nah, kami di Bappenas sekarang ini sedang merancang, Bang. Sedang merancang RPJMN penyesuaian dengan pengurangan 30% tersebut. Jadi, seperti apa sih RPJMN yang baru dengan kondisi APBN yang sekarang ini?
Nah, yang jadi dilematisasi adalah memang betul banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat, terutama masyarakat bawah, dan berbicara tentang pangan bahwa, well, kalau dananya dipotong, gimana saya bisa survive? Apalagi ada COVID seperti ini gitu. Itu yang menjadi tantangan. Tetapi yang ingin saya coba sampaikan narasinya adalah bahwa itu semua sudah tercover dalam dana talangan, dana apa tadi, dana taktis yang diambil 30% tersebut. Bahkan dana sebesar 5 triliun untuk dana abadi pendidikan pun itu menjadi salah satu lumbung yang diambil dananya untuk COVID ini. Nah, mungkin Bang, yang ingin saya coba diskusikan di sini adalah ketika kami di tatanan pusat pemerintahan sudah menyusun skematik sedemikian rupa tentang bagaimana kita harus mengalokasikan dana untuk COVID ini tanpa mengesampingkan faktor-faktor lain seperti ekonomi, pangan, kesehatan, dan kawan-kawan, hanya saja untuk mendelivernya seperti apa, sehingga ini tepat sasaran kepada masyarakat kecil. Ini sekaligus sinergis dengan apa yang tadi Bang Habib katakan. Memang perlu adanya satu kontrol dari elemen masyarakat. Dalam hal ini kita pemuda Pancasila beserta lembaganya bisa menjadi elemen kontrol tersebut. Dan memang betul ada pengeluaran petisi tersebut memang bagus. Tapi kalau saya boleh menambahkan, Bang, alangkah lebih eloknya ketika kita tidak hanya mengeluarkan petisi, tetapi kita juga mengeluarkan policy brief yang isinya memang sebuah dokumen komprehensif tentang apa yang sudah dilakukan, kondisi seperti apa, dan harus seperti apa ke depannya, sehingga apa yang kita sampaikan ke pemerintah ini bukan hanya sekedar sebuah atensi bahwa pemerintah harus melakukan A menjadi B gitu, tetapi juga berupa sebuah masukan komprehensif. Jadi pemerintah juga mendapatkan knowledge transfer dari apa yang kita sedang formalisasikan di sini. Jadi tadi menyambung yang Bang Habib tadi. Nah, terkait dengan pangan sendiri, Bang, pertanyaan saya adalah, Bang, mungkin tidak, Bang, apabila kita sebagai organisasi masyarakat pemuda Pancasila bisa turut serta berperan bukan lagi dalam tatanan konsep untuk nyari dananya apa segala macamnya, tetapi menjadi partner pemerintah dalam mengawal memang ternyata benar dana yang disiapkan 30% tadi memang tersentuh sampai ke masyarakat yang memang butuhkan. Karena di sini kan Bang Muslim di Komisi 4 bersentuhan langsung dengan teman-teman yang bisa dibilang penopang kehidupan Indonesia, nelayan, petani, kemudian lingkungan hidupnya juga. Nah, artinya ketika kita berbicara perspektif stakeholders-nya, ada 3 peran di sini. Yang pertama adalah masyarakat yang menerimanya, yang keduanya adalah pemerintah yang sedang mengalokasikan dana untuk mengcover masyarakat tersebut, dan yang ketiga adalah kita sebagai organisasi yang menjadi kontrol sektor supaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang sesuai dengan targetnya, Bang. Mungkin itu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih masukannya. Oke, Bang Erbi. Oke, ini berarti sekaligus closing ya? Iya, closing aja, Bang. Terakhir ya? Ya, Bung Rama ya? Oke, ya, siap. Terima kasih Bung Erbi, masukannya sangat berharga buat kita. Artinya bahwa ini kalau kita mau bicara jujur ya inilah yang menggambarkan secara menyeluruh kondisi bangsa kita hari ini ya. Termasuk Erbi yang hari-hari di Bappenas tahu betul, semua sudah dirancang demikian rapi, sudah di floating. Ternyata ada situasi yang kita tidak pernah bayangkan. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tentunya dalam konteks hari ini, tentu pemerintah telah mencari solusi ya, termasuk Bu Sri Mulyani dengan segala tenaga. Tentu dalam hal ini yang harus kita awasi selaku komponen masyarakat, termasuk DPR, bagaimana anggaran 405,1 triliun yang sudah dibagi posnya masing-masing, termasuk satu di bidang ekonomi ini betul-betul nggak berjalan, betul-betul nggak tepat sasaran. Diingat lagi, ada satu lagi dibantu oleh pemerintah, tim yang dibentuk terkesannya boleh juga terjadi. Ini tentu kita akan terus betul, jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu jadi ajang korupsi lagi. Nah, kita tidak mau dengan apapun kondisi hari ini, jangan ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan apapun. Mungkin mata kita kemarin sudah merasakan ketika APD kosong, masker kosong, tiganya berlipat-lipat. Ini kita minta pihak kepolisian
pun ini juga harus ditindak tegas, ya kan? Mari saya yakin Bung Erbi dan teman-teman saya sepakat aja seperti apa. Ini yang disampaikan Erbi lengkapi ya apa yang saya pegang nanti ini kan mesti tinggal proses saja. Saya optimis betul bahwa gotong royong ini kan sebagai simbol aja. Di bawahnya nanti baru kita rincikan lagi yang disampaikan Saudara Erbi menyangkut maka hari ini kita menghantam. Tentu kalau ada kita perlu kasih masukan, misalnya DPR. Ketika pembentukan kita sampaikan bahwa DPR ini adalah sebuah lembaga yang tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semua harus jalan pemerintah. Makanya berharap kita banyak sekali hikmah yang saatnya. Saya yakin apa yang Habib disampaikan sama Sapma Serikan bekerja sesuai tupoksi saya nanti dengan Bulog ya Bib ya, Kementerian Pertanian nanti saya coba bangun komunikasi, mudah-mudahan pemuda Pancasila kita bisa akan segera diterima apapun di Waseso, kemudian pertanian dan lainnya sehingga keberadaan pemuda Pancasila solusi saya yakin kita dengan PP dulu sampai sekarang kita di situasi apapun bangsa kita tetap garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa kita dari situasi apapun. Terima kasih. Izin Bang Muslim sedikit. Buat Habib, buat Bang Mas Muslim. Arif. Halo. Bang sedikit Siap, Bang. Oke, Bib. Kalau bisa silakan Rama. ada lanjut, RDP. Bang. Ya, kalau bisa ada RDP dengan komisinya Abang. Setelah RDP itu kita bikin petisi di sana aja Bang, biar cantik mainnya. Sip. Gimana tuh Bang? Nyambung nggak Bang? Habib Bang kita Muslim. terima. Cuma mungkin perlu saya sedikit aja itu Bang, nggak usah banyak-banyak orangnya. Kalau perlu online. Oke. Jadi ini aja ya, virtual. Virtual nggak apa-apa Bang. Jadi kita siapkan di MPN, habis itu kita sampaikan. Gitu. Oke. Boleh. Kalau begitu saya coba bangun komunikasi juga nanti dengan pimpinan Komisi 4 ya. Yap. Kenapa ya kan? Jadi tidak kita langsung kontak langsung, tentu masukan dari MPN Pemuda Pancasila ini disiapkan dengan baik, kita berkomunikasi pimpinan Komisi 4 terkait apakah itu Bulog Pertanian maupun Kementerian Kelautan, jadi sehingga apa yang kita sampaikan nyampe kepada pemerintah maupun kepada ya. Saya pikir itu Bung Rama, terima kasih. Yap. Habib, Ketua Umum Sama, Bung Arif, Bung Li, dan jajaran. Terima kasih Bang. Salam buat Mas Ahaye. Terima kasih atas waktunya Bang Muslim. Ya, teman-teman, sama-sama. Kita tutup diskusi hari ini. Semoga teman-teman bisa menelaah dan kita harus berjalan satu nafas dari dalam organisasi dari tingkat pusat sampai di komisariat Sapma atau dari Majelis Pimpinan Nasional sampai ke tingkat ranting harus bergerak satu nafas agar kita cegah pasca pandemi ini harus ada gerakan sosial yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ke depan. Sekali layar terkembang. Surut kita berpantang. Pancasila. Evo, mantap Evo. Pancasila. Merdeka. Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya semua ya, izin ya. Iya, Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.